Analisis pemutusan tenaga kerja dari perspektif perusahaan dan karyawan. Pembimbing Desi Prastiani, C.M.M. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Alsyabila Lestiara Wibowo, Francisca, Nadila Dewi, Nurhoirun, Nisa. Hal-hal yang akan dibahas: kebijakan dan proses pemutusan hubungan kerja PHK di perusahaan, dampak PHK pada perusahaan, transparansi dan dukungan dari manajemen, perlindungan hukum dan kompensasi, dukungan dari manajemen, proses REK RUTMEN dan peluang kembali bekerja, mengurangi risiko PHK, dan meningkatkan komunikasi. Contoh kasus perusahaan yang baik dalam PHK dan contoh kasus perusahaan yang buruk dalam PHK. Oke guys, setelah perkenalan, sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang pemutusan tenaga kerja dari perspektif perusahaan dan karyawan. Pengertian. Kalau udah nggak bisa diberitahu ya kok. Betul. Biasanya dikasih SP atau langsung Ya aja? pastinya kita ada tahapnya melalui lisan, melalui surat peringatan, ya disebutnya SP itu, ya itulah. Baru kita melakukan tindakan pemberhentian. Pada siang hari ini kita mencoba untuk membahas tentang pemutusan tenaga kerja. Dari beberapa narasumber yang sudah kita wawancarai, kita mengambil sebuah pembahasan dari seorang manajer, lalu ada karyawan 2 orang. Nah, di podcast ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang kesimpulan, tentang pembahasan, dan menurut pendapat kita masing-masing. Nah, setiap perusahaan itu keputusan pemutusan tenaga kerja menjadi momen yang penuh tantangan baik bagi perusahaan atau bagi karyawan tersebut. Nah, dari sudut pandang karyawan dan manajer, kita harus memahami bagaimana proses berjalan serta Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak PHK pada perusahaan. setelah saya wawancarai manajer berpendapat bahwa pemutusan tenaga kerja di perusahaan umumnya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu masalah keuangan, kedua kedisiplinan, terus tindak kriminal. Nah, apalagi kalau pelanggaran hukum itu biasanya perusahaan nggak mentolerasi. Biasanya langsung ada pemutusan. Tapi kita lihat lagi, dia pendekatan perusahaannya itu gimana? Harus secara transparansi. Jadi sebelum ada pemutusan, baiknya ada komunikasi dari perusahaan sama karyawan. Lalu kita lihat juga ada dampak PHK pada perusahaan. Misalnya ada perekrutan orang karyawan baru gitu kan. Karyawan baru itu nggak semua langsung bisa kerjanya. Jadi butuh waktu. Nah, perusahaan juga harus mentolerir kasih waktunya untuk kasih si karyawan pembelajaran gitu. Terus selain itu karyawan yang terkena dampak PHK juga mungkin bisa mempunyai kesulitan keuangan. Kasihan juga sih kalau kayak gitu. Nah, kita lihat dari sudut karyawan yang sudah di PHK. Dalam situasi yang krisis seperti COVID-19 kemarin. Kemudian yang ketiga, memberikan kompensasi yang layak bagi karyawan yang sudah ter-PHK maupun yang belum. Kemudian saat saya mewawancarai narasumber pertama tentang dampak terkenanya PHK, mereka saat mendengar kemungkinan PHK, mereka sangat cemas. Pekerjaan mereka sebagai tutor sangat bergantung pada jumlah siswa. Kebetulan narasumber yang saya wawancara ini adalah seseorang guru bimbel
yang ada di Jakarta. Nah, ketika mereka mendengar adanya dampak PHK, mereka merasa cemas dan ternyata pada narasumber ini jumlah siswa itu sangat tergantung. Ternyata pekerjaan narasumber ini tergantung pada jumlah siswa. Ketika jumlah siswa itu menurun drastis, berarti pasti akan ada PHK di perusahaan tersebut. Contohnya, waktu pandemi banyak siswa yang tidak bimbel lagi di bimbel tersebut, ma- maka akan ada PHK kepada sebagian karyawan. Saat itu narasumber mulai cemas dan khawatir tentang masa depannya. Tentang kebijakan PHK di perusahaan ini, saya mengetahui tentang kebijakan PHK di perusahaan ini melalui pengumuman resmi rapat karyawan dan karyawan yang telah lama bekerja di sini. Menurut narasumber yang kedua, dari perusahaan yang sama, yang bekerja di bidang yang sama, yaitu di bimbel, dia juga menyatakan bahwa keputusan PHK ini tentu berpengaruh bagi kesejahteraan mereka, juga terhadap mental mereka, dan ada banyak ketidakpastian tentang pekerjaan dan penghasilan yang akan dihasilkan di kemudian hari. Apakah mereka akan tetap dipekerjakan atau tidak, belum diketahui secara pasti mereka akan diperpanjang atau tidak, sesuai dengan terjadinya pandemi COVID-19 yang tidak bisa diprediksi kapan selesainya dan akan berakhirnya kapan. Menurut saya sangat perlu mengetahui kebijakan PHK untuk memberikan pengumuman resmi agar kita sebagai pekerja juga merasa tenang bahwa ada jaminan bahwa nanti saat kita berada di posisi ketidakpastian tentang COVID-19, kita masih diberi jaminan bahwa kita akan mendapatkan gaji yang sudah sebagai hak kita. Oke, kita sekarang akan membahas tentang transparansi dan dukungan dari manajemen. Kemudian dari pimpinan, dari narasumber kita bekerja tentang transparansi dan dukungan dari manajemen. Ternyata manajemen perusahaan ini memang cukup transparan dalam menjelaskan alasan PHK dan situasi keuangan perusahaan. Namun, narasumber memberitahukan informasi yang diberikan itu masih kurang detail. Jadi, narasumber belum ada kepastian dari pihak pimpinan. Narasumber juga tidak tahu apakah ada alternatif lain yang bisa diambil sebelum PHK dilakukan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang perlindungan hukum dan kompensasi. Menurut wawancara narasumber yang kedua, mereka menyatakan bahwa perlindungan hukum dalam perusahaan mereka belum cukup baik, meskipun sudah mendapatkan kompensasi dan pesangon dari perusahaan mereka, tetapi tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan. Mereka berharap perusahaan bisa memberikan hak-hak mereka yang lebih jelas dan adil, dan supaya perusahaan tersebut memberikan transparansi tentang keuangan mereka, dan pimpinan memberikan penjelasan tentang gaji untuk para karyawannya sudah sesuai dengan ketentuan atau belum, dan untuk keberlangsungan kemudian hari, apakah karyawan tersebut digunakan lagi ataupun tidak, walaupun saat kondisi COVID-19 sudah berhenti. Oke guys, kita menyimak pembahasan tentang dukungan dari manajemen dari perspektif manajer. Lalu ada dukungan dari manajemen perusahaan. Dari narasumber yang kami wawancarai,
manajemennya berkata bahwa untuk karyawan yang di PHK biasanya kami akan menyeleksi apakah karyawan tersebut layak untuk di PHK atau tidak. Lalu kedua, eh, akan dicari alternatif lain, seperti dipindahkan ke posisi lain yang dibutuhkan bagiannya, atau yang ketiga itu akan dilakukan rekomendasi ke perusahaan lain, misalnya ditawarkan di teman perusahaan atau kompetitor, biar karyawan tersebut bisa masuk lagi ke tempat pekerjaan, tidak menganggur lama. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang proses rekrutmen dan peluang dari perspektif karyawan. Kemudian mengenai proses rekrutmen dan peluang kembalinya bekerja. Narasumber sangat berharap ada peluang untuk kembali bekerja di perusahaan jika situasi membaik. Narasumber juga berharap perusahaan bisa memberikan kesempatan kepada narasumber yang terdampak PHK untuk kembali bergabung mengingat pengalaman dan loyalitas kami. Karena rata-rata narasumber ini sudah berpengalaman dalam mendidik murid-murid, jadi mereka sangat berharap mereka akan direkrut lagi oleh pimpinan di perusahaan ini. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang pengurangan risiko PHK dan cara meningkatkan komunikasi dari perspektif karyawan. Perusahaan yang di tempat mereka bekerja memberikan pengembangan sistem pembelajaran yang lebih baik dan membangun dana cadangan untuk menghadapi situasi krisis yang terjadi secara mendadak yang tidak diketahui kapan itu terjadi dan atau secara tiba-tiba. Selain itu, komunikasi yang lebih baik terbuka antara manajemen dan karyawan yang juga menjadi faktor terpenting dalam organisasi sebuah perusahaan. Mereka juga memberikan saran agar perusahaan mengadakan forum diskusi secara berkala dan terbuka untuk menyediakan saluran untuk memberikan umpan balik atau saran terhadap perusahaan tersebut. Oh iya, kita juga akan memberikan contoh kasus perusahaan yang baik dan buruk dalam PHK. Lalu ada contoh kasus pemutusan tenaga kerja yang buruk dan baik. Kami mengangkat kasus seperti PT Primisima sama PT Sepatu Bata. Dia melakukan pemutusan kerjanya secara tidak baik. Beberapa karyawan menuntut pesangon tetapi tidak dibayarkan. Lalu tidak ada transparansi dalam komunikasinya. Sehingga para karyawan yang di PHK mendapat ketidakjelasan. Lalu ada juga contoh kasus perusahaan yang yang baik. Contohnya seperti perusahaan Damri sama perusahaan tekstil. Mereka saat memutuskan tenaga kerja, mereka ada melakukan komunikasi yang baik pada karyawan. Lalu walaupun mereka terlilit dengan masalah keuangan, mereka menjanjikan untuk membayarkan semua pesangon karyawan yang telah di PHK. Lalu kesimpulan dari kami, bagian manajemen perusahaan, mengatakan bahwa pemutusan tenaga kerja adalah hal yang sulit untuk dilakukan. Tetapi perusahaan berusaha untuk melakukannya secara adil dengan membayarkan penuh pesangon pada karyawan yang kena dampak. Lalu perusahaan juga berkomitmen untuk menjaga komunikasi terbuka dengan seluruh karyawan dengan transparansi tanpa adanya ditutup-tutupi. Kesimpulan dari
narasumber satu sebagai karyawan, mereka sangat berharap kepada perusahaan untuk memperbaiki perusahaan menjadi lebih baik. Contohnya dengan pendekatan dengan karyawan, gaji yang dibayarkan secara tepat pada tanggalnya, dan menangani situasi PHK dengan lebih baik di masa depan. Pada saat PHK, mereka juga berharap bahwa mereka akan diberi pesangon sesuai dengan kesepakatan awal pekerjaan. Hasil dari pembahasan adalah pemutusan hubungan kerja memerlukan transparansi, komunikasi yang baik, dan perhatian terhadap hak-hak karyawan. Semua pihak berperan dalam menjaga keharmonisan dan keberlanjutan perusahaan. Dalam setiap keputusan PHK, baik perusahaan maupun karyawan memiliki peran penting. Dengan komunikasi yang terbuka dan proses yang adil, kita bisa menghadapinya dengan lebih baik.